Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lahan semangka. Pada hari ini tanaman semangka ini berumur 31 hari setelah tanam. Alhamdulillah cuaca cerah 3 hari belakangan ini. Sebelum-sebelumnya setiap hari selalu diguyur hujan. Jadi kemarin pertumbuhannya agak lambat. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Pertumbuhan agak lambat, tidak seperti biasanya, namun tidak masalah. Yang penting walaupun sedikit lambat tapi masih normal kondisi tanamannya. Seperti terlihat di sini, di umur ke-31 hari ini tanaman rata-rata sudah siap untuk dikawinkan. Namun karena hari ini pekerjaan masih banyak, jadi hari ini dilakukan penyemprotan dan juga penyiraman. Jadi setelah dipangkas ranting-rantingnya, kemudian ditata rapi seperti ini, dikurangi batangnya atau cabang-cabangnya, kemudian diberi pupuk. Jadi pupuk ini saya ukurannya pakai genggam, 1 genggam, atau kalau mau pakai takaran bisa pakai botol Yakult. Jadi kalau untuk pupuk, untuk obat itu saya gunakan cara yang simple. Jadi kalau nggak usah pakai hitungan gram, berapa gram, kalau menurut saya ribet, saya pakai yang praktis saja. Karena tanaman semangka ini dia semakin banyak pupuk semakin baik. Yang penting kondisi pupuknya normal. Jadi semakin banyak pupuknya nggak masalah. Jadi nggak usah ditakar gram-graman, yang penting dikira-kira saja. Kalau mau pakai takaran biar rata, pakai botol Yakult bisa. Botol Yakult dipotong 2, pakai yang bagian bawah, atau langsung pakai genggaman juga bisa. Ambil 1 genggam ditaruh di sini, atau bahkan ini misalnya dikasih 1 centong, tempatnya mengambil nasi itu 1 centong pun nggak masalah. Jadi semakin banyak justru semakin bagus, asal pupusnya normal, tidak keriting. Kalau pupusnya keriting dikasih pupuk banyak, pori-pori daun akan pecah, batang pecah, dan akan rusak tanaman. Jadi kalau tanamannya sehat nggak masalah dikasih pupuk yang banyak. Biasanya untuk tanaman di bulan 12 itu cenderung banyak kutu kebul. Seperti kemarin pada saat umur sekitar 15 hari ada serangan kutu kebul, kemudian saya lakukan penyemprotan malam hari. Kemudian setelah kondisinya normal, penyemprotan rutin sore hari. Namun walaupun penyemprotan rutin sore hari, tetap harus diselingi pagi hari seperti ini, atau siang hari saat cuaca panas. Jadi untuk mencegah atau mengobati serangan jamur. Karena kalau fungisida disemprotkan pada saat cuaca panas seperti ini, dia akan bekerja sangat efektif. Jadi kalau untuk penyemprotan siang hari seperti ini, fungisida terutama yang ditekankan. Jadi kalau melulu penyemprotannya sore terus, tentu saja untuk pencegahan jamurnya kurang efektif. Jadi harus, walaupun penyemprotan lebih sering dilakukan sore hari, pagi hari juga diperlukan. Jadi nyari sela, kira-kira cuacanya tidak hujan, langsung dilakukan penyemprotan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Barangkali video-video yang saya sajikan di channel ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga dengan subscribe Anda bisa terus mengikuti perkembangan semangka ini sampai panen, kemudian menanam lagi, baik itu semangka, melon, dan cabai. Jadi apa yang Anda saksikan di sini adalah live. Ini prosesnya sedang berjalan. Jadi hari ini berumur 31 hari. Kemudian berarti panen sekitar kurang 1 bulan lagi. Jadi nanti Anda bisa terus mengikuti perkembangan terbaru. Saya akan berusaha mengupload setiap hari, atau setidaknya 2 hari atau 3 hari sekali.
Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sebenarnya ini kalaupun mau dilakukan perkawinan bisa dilakukan 2 hari yang lalu. Namun saya lihat kondisi tanamannya belum siap, jadi banyak yang kurus, masih banyak yang kurus, kurang subur. Calon buahnya terlihat kecil-kecil, makanya saya lakukan pemupukan. Jadi ini masih ada bekasnya. Kemarin saya kasih Posca sama Yaramila, jadi saya upload dari satu, saya aduk, saya kasih 1 genggam, kemudian disiram. 3 hari kemudian bisa terlihat seperti ini, jadi batangnya sudah mulai terlihat subur, besar-besar. Karena kalau batangnya kecil kemudian calon buahnya kecil, maka buahnya juga susah untuk besar. Jadi seperti balon, kalau balonnya itu balon besar, tentu saja dia nanti akan, kalau ditiup dia akan jadi balon yang besar. Jadi ini perkawinan bunga saya undur karena mempersiapkan tanaman yang tadinya kurang gemuk, supaya calon buahnya besar. Setelah kondisinya siap, maka baru dilakukan perkawinan. Dan selama masa perkawinan, pemupukan dihentikan dulu supaya buahnya mudah untuk jadi atau gampang nyantol istilahnya. Karena kalau pada saat pemupukan tetap dilakukan, pada saat perkawinan tetap dilakukan pemupukan, biasanya buahnya banyak yang gugur atau basang. Dan nanti setelah perkawinan selesai baru di jos pupuk lagi, dikecik lagi, disiram. Jadi walaupun cuaca sering turun hujan, kalau misalnya hujannya itu tidak lebat, hanya gerimis sedikit, maka tanaman semangka ini tetap perlu penyiraman. Karena pada dasarnya tanaman semangka ini butuh air yang banyak, jadi dia suka dengan air. Jadi kalau hanya hujan tidak lebat, hujannya gerimis, tetap harus dilakukan penyiraman. Dan ini yang selalu saya tekankan. Jadi yang namanya budidaya semangka itu, daun dari pangkal sampai ke ujung harus dijaga supaya tetap hijau. Saya tidak mau kalau daun di pangkal sudah kuning, sudah habis duluan, sementara buah belum siap panen. Bahkan selalu saya tekankan kepada para pekerja saya, penyemprotan harus benar-benar rata. Saya tidak mau ada daun yang kuning di pangkal, jadi harus dijaga tetap hijau. Kalaupun terpaksa ada, mungkin hanya 1 atau 2 daun, tapi harus langsung berhenti, tidak masalah, karena tidak akan menyebar. Karena tanaman banyak, kemudian yang kerja juga orang banyak, mungkin satu pekerja dengan yang lainnya kemampuan juga beda-beda. Terkadang ada yang sempat ada daun kuning sedikit, misalnya 1, tapi begitu kena obat dia langsung berhenti, tidak sampai menyebar. Seperti itu tidak masalah, masih bisa ditoleransi. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Saya akan berusaha menjawab semampu saya, artinya di sela-sela kesibukan saya akan menyempatkan waktu untuk membalas komentar-komentar di kolom komentar YouTube. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.